Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Rina Sulika, SPDI MPD. Saya merupakan dosen tetap di program studi kebidanan program Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh. Saya merupakan dosen mata kuliah Bahasa Inggris. Saya telah mengajar di sejumlah prodi di Stikes Muhammadiyah Aceh untuk mata kuliah Bahasa Inggris Profesi dan Bahasa Inggris Teknik. Untuk kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana proses pembelajaran saya di prodi Administrasi Rumah Sakit untuk mata kuliah Bahasa Inggris Profesi. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, di antaranya deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK, indikator penilaian, materi pembelajaran, metode penilaian, media pembelajaran, sumber pustaka yang utama dan pendukung, dan terakhir evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Inggris Profesi ini. Untuk yang pertama Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan bagaimana deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Bahasa Inggris Profesi ini. Mata kuliah Bahasa Inggris Profesi ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi prodi Administrasi Rumah Sakit untuk menghasilkan profil lulusan yang mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis dan keterampilan soft skill untuk penguasaan bahasa Inggris secara umum, baik untuk memenuhi kompetensi personal dan profesional di bidang kesehatan, terutama administrasi. Selain itu, lulusan prodi Administrasi Rumah Sakit ini melalui mata kuliah Bahasa Inggris Profesi diharapkan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran di Bahasa Inggris Profesi ini, yang pertama adalah untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPL-nya untuk menguasai konsep teoritis dan keterampilan soft skill secara umum, baik untuk memenuhi kompetensi personal dan profesional bidang kesehatan administrasi. CPL yang ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam bidang pekerjaannya. Dan yang terakhir, untuk menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan bahasa Inggris administrasi kesehatan. Kemudian terkait dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK yang pertama adalah mahasiswa nantinya mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan nantinya mampu menguasai konsep teoritis dan keterampilan soft skill penguasaan bahasa Inggris secara umum untuk memenuhi kompetensi personal dan profesional bidang kesehatan, terutama administrasi. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovatif dalam pekerjaannya dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Dan yang terakhir, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan bahasa Inggris secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Untuk sub CPMK Bahasa Inggris Profesi ini, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan percakapan atau conversation admission in hospital dalam bahasa Inggris, terutama dengan tema yang saya paparkan pada hari ini. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu membuat percakapan tentang admission in hospital dengan menggunakan bentuk pertanyaan WH question sebagaimana yang telah diformat dalam form registrasi pasien yang biasanya didapatkan di setiap rumah sakit saat kita akan mendaftarkan diri di rumah sakit. Indikator pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membuat sebuah percakapan tentang admission in hospital dengan menggunakan bentuk pertanyaan WH question. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan bentuk percakapan tentang admission in hospital dengan menggunakan bentuk pertanyaan double edge question.
Terakhir, mahasiswa mampu menciptakan sebuah video admission in hospital. Bahasa Inggris profesi ini bobot SKS-nya 2 SKS Bapak dan Ibu, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan kode pembelajaran ARS 102. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini saya memilih materi tentang admission in hospital dengan menggunakan metode project based learning dan teknik diskusi serta simulasi menggunakan video audio visual. Video yang digunakan adalah video admission in hospital yang sudah sebelumnya saya download via YouTube, kemudian materi WH question dan form registrasi di rumah sakit yang sudah saya susun di sebuah modul yang saya beri nama modul English Profession yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris profesi ini. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan video admission in hospital yang tadi saya sebutkan tadi, yang saya akses melalui YouTube, kemudian form admission in hospital dalam modul dan materi WH question. Sumber kajian pustaka yang utama dan pendukung dalam pembelajaran ini adalah untuk yang utama saya menggunakan modul English Profession yang saya susun sendiri. Kemudian saya juga menggunakan buku referensi yang ditulis oleh Mbak Rizka Haira dengan judul English for Nursing. Untuk evaluasi akhir pembelajaran, saya memberikan nilai kepada mahasiswa dengan persentase masing-masing 10% kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk middle test examination atau ujian tengah semester, dan terakhir 40% untuk ujian final. Sementara untuk teori dan praktik masing-masing saya berikan nilai 50%. Demikian Bapak dan Ibu tahapan yang sudah saya lakukan selama proses pembelajaran bahasa Inggris profesi dengan tema admission in hospital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing for today? Fine. Good health? Yes. Are you happy? Happy. Do you have breakfast for today? Yes. Not yet. Why? Because what? Gak masak hari ini atau tidak ada menu hari ini? Okay. For start our meeting today, ya kita sama-sama seperti biasa kita membaca doa di dalam hati masing-masing, minimal umul Quran ya, baca Al-Fatihah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana proses registrasi di rumah sakit ya. Sekilas sudah pernah Ibu jelaskan gitu ya. Kalau hari ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang bagaimana proses admission in hospital ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, adik-adik pernah tidak ke rumah sakit? Berkunjung ke rumah sakit? Pernah ya. Nah, sebelum kita diperiksa atau izin lain by dokter, diarahkan ke dokter, itu biasanya ada prosesi seperti apa? Administrasi ya, ada pengisian form pasien, pendaftaran ya, registrasi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan admission in hospital. Jadi nanti adik-adik setelah lulus dari Stikes Muhammadiyah Aceh akan menjadi salah satu staf atau pegawai di rumah sakit di bidang administrasi ini, gitu ya, yang memproses administrasi di rumah sakit di awal pasien datang ke rumah sakit, ya. Oke.
Ini ada satu video yang mau Ibu tampilkan. Video ini Ibu dapatkan dari YouTube ya. Mari kita simak bersama bagaimana proses admission in hospital ya. Mohon maaf ini adik-adik dalam bentuk videonya animasi ya, bukan real orang Inggrisnya langsung ya, tapi maknanya insya Allah informasinya bisa tersampaikan juga. Mari kita simak bersama. Top conversation in the hospital. Excuse me. Hello, sir. How can I help you? I want to make an appointment with the doctor. What should I do? You haven't booked an appointment in advance, right? No. I'm new here, so I don't know who to contact. Ah, I see. Can I meet with the doctor without an appointment? Yeah, of course you can. Can you give me some directions, please? Please walk to the corner. You will see a ticket machine there. Yeah. You have to pick up your number and wait for your turn. That's all? Yep, that's all. A nurse will call your number, so please keep an eye on it. I got it. Thank you so much. How can I help you? I have an appointment to check my eyes. What is your problem? My eyes are red and I don't know why. I see. Dr. Lee and Dr. Thomas are available this morning. Which one do you want to see? Dr. Lee, please. Sure. Can I have your name, please? I'm Anna Black. Please fill in this form first and wait for a few minutes. Sure. Dr. Lee is in room 402. Please come and wait for your turn. Thanks. Hand this one over to the nurse. Sure. Good evening. Hi, what can I do for you? I want to visit my friend who is in the hospital now. Yes. Can you give me directions, please? She is in room 405. Room 405 in this room? I'm not sure. She just had appendix surgery yesterday. Ah, so she is in building C. How can I get there? The building opposite from here. You can go straight in. That one? Yep. Room 405 is on the 4th floor on the right-hand side. Thanks so much. Good morning. How can I help you? I'm just not feeling good. What are your symptoms? My nose is running and I have a sore throat and a bad cough. When did you start having these symptoms? 4 days ago, I think. Do you have a fever? I don't think so. Let me check your temperature. Okay. You have a slight fever. We're going to do some tests and wait for the results in 1 or 2 hours. Is it serious? I don't know yet. We will wait patiently for the results. Doctor, I have a headache. Since when have you been feeling unwell? Since yesterday. I tried some medicine, but nothing changed. Do you have a fever? No, I don't. Any other symptoms? My nose is also running. Okay, come and sit here. Open your mouth. My headache may be caused by fatigue and anxiety.
I've been stressed recently. Well, it's pretty clear that pharyngitis, an infection, caused your headache. I see. Oke, adik-adik, izin ibu ulang sekali lagi ya terkait proses tahap awal ketika seseorang itu ke rumah sakit. Conversation in the hospital. Excuse me. Hello, sir. How can I help you? I want to make an appointment with the doctor. What should I do? You haven't booked an appointment in advance, right? No. I'm new here, so I don't know who to contact. I see. Can I meet with the doctor without an appointment? Yeah, of course you can. Can you give me some directions, please? Please walk to the corner. You will see a ticket machine there. Yeah. You have to pick up your number and wait for your turn. That's all? Yep, that's all. A nurse will call your number, so please keep an eye on it. I got it. Thank you so much. How can I help you? I have an appointment to check my eyes. What is your problem? My eyes are red and I don't know why. I see. Dr. Lee and Dr. Thomas are available this morning. Which one do you want to see? Dr. Lee, please. Sure. Can I have your name, please? I'm Anna Black. Please fill in this form first and wait for a few minutes. Sure. Siapa yang bisa kasih penjelasan tahap awal saat kita sebelum menjumpai dokter seperti apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Boleh, silakan. Your name please. Okay, my name is Juliasta Amri. Oke, Jud. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran awal kita ke rumah sakit. Di video pertama, laki-laki tersebut ingin membuat janji kepada dokternya, tetapi perawatnya bertanya kepada laki-laki tersebut apakah sudah memiliki tiket atau sudah membuat janji sebelumnya. Laki-laki itu menjawab tidak karena dia orang baru di rumah sakit tersebut. Maka dari itu perawat tersebut menyuruh laki itu menuju ke tempat mesin pengambilan tiket, lalu mendapatinya. Di sana dia akan disuruh tunggu hingga dipanggil namanya. Yang kedua, pasien yang memiliki sakit mata. Dia sudah memiliki janji dengan dokter tersebut. Perawat tersebut bertanya Dr. Lee atau Dr. Thomas, lalu yang sakit tersebut meminta ingin diperiksa oleh Dr. Lee. Oke, give applause for Jud. Terima kasih Jud sudah membuat dengan sangat baik videonya. Any other arguments? Any? Jumaida, you wanna try? Okay, go on. Oke, Jumaida, gimana pendapat Jumaida tentang video tadi? Menurut saya video tadi itu menjelaskan dengan spesifik gimana ya cara kita mendaftar datang pertama hingga dari kita pasien baru, apakah kita perlu untuk bikin janji terlebih dahulu atau enggak. Situ ada penjelasannya di video pertama. Dan yang kedua, ada pasien yang datang dengan kondisi matanya sakit, lalu di situ dia juga belum bikin appointment sama dokternya, lalu dia mengisi form yang harus diisi. Okay, so there are two case ya, ada yang have appointment dan dia have appointment ya. Jadi beda perlakuan tadi ya. Yang sudah punya janji, dia tinggal menuju ke ruang pemeriksaan ruang dokter. Yang belum punya janji, dia harus mengambil nomor urut terlebih dahulu ya di mesin pengambilan nomor ya, baru nanti menunggu dipanggil oleh susternya atau perawatnya. Oke. Class for today ya, untuk hari ini kita akan lebih mendalami bagaimana
proses administrasi di rumah sakit itu dengan membuat satu project, ya, namanya project pembuatan video admission in hospital. Nah, untuk itu I will invite you into some groups, ya, maybe 1 up to 5 groups, ya. One group consists of 1 up to 5 members, ya. Nanti ibu berikan materinya, adik-adik minta tolong berkolaborasi, diskusi bersama untuk membuat skrip terkait admission in hospital ini. Oke, untuk pertama ibu izin ibu bagikan grupnya sesuai tempat duduknya, ya. Ini berapa orang yang hadir tadi? 10 ya? 10 atau 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 orang, ya. 12 orang berarti kita bagi 3 kelompok saja. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang paling belakang itu kelompok 3, ya. Nah, tolong adik-adik duduk menurut kelompoknya masing-masing. Modulnya di Google Classroom sudah dibuka modulnya semua. Di Google Classroom-nya coba lihat halaman 12, halaman 13, ya. Useful expression. Halaman 13 useful expression tentang bentuk WH question. Tidak lagi. Nah, ya, ya. WH question. Ya. Nah, sudah dapat semua halaman 13 WH question di modul English Profession. Halaman 13. Sudah ya, di halaman 13. Nah, useful expression yang sini sudah, kelompok ini sudah. Useful expression. Useful expression. Oke. Adik-adik, coba dilihat di si useful expression itu ada cara menanyakan nama, kemudian umur, kemudian alamat, kemudian nomor handphone, kemudian pekerjaan, titel, dan background education, ya. Selanjutnya di bawahnya itu adalah contoh form registrasi di rumah sakit. Nah, untuk memulai percakapan dengan pasien di rumah sakit, kita menanyakannya dengan menggunakan WH question tadi, adik-adik. Ya, WH question itu adalah bentuk pertanyaan menggunakan W dan H. What, where, apa lagi? Who, when, why, gitu ya, dan how, gitu ya. Nah, kalau kita untuk mau bertanya nama, kita bagaimana caranya? What is your name, ya? Ada lagi caranya, ada pilihan lainnya selain what is your name? What is your address? What is your address itu alamat, ya, alamat. What is your complete name, nickname, gitu ya. Nah, kalau kita ngisi formulir registrasi, kita tanyanya nama lengkap atau nama nickname atau nama apa? Nama lengkap, ya, complete name, ya. Jadi adik bisa menggunakan what is your complete name. Itu juga kalau untuk menanyakan umur, ya. Kalau menanyakan umur seperti apa? How old are you? Ada dua pilihan, ya. How old are you? Atau when were you born? Kapan kamu lahir, ya. How old are you? Atau when
were you born? Ya, jadi di sini di materi double H question ini adik-adik bisa melihat bagaimana tata cara menanyakan umur, nama, dan data pasien ya untuk nanti diisi di form registrasinya. Oke. Nah, Ibu beri waktu 20 menit atau nanti kalian bisa explore di luar ya untuk menulis skrip terkait bagaimana sih percakapan di proses administrasi ya. Jadi ibu berharap nantinya adik-adik bisa menghasilkan satu video yang berisi tentang proses admission in hospital. Tempatnya bisa adik-adik setting seolah-olah di rumah sakit. Ya, adik-adik bisa menggunakan fasilitas Tikes Muhammadiyah Aceh, lab kebidanan ataupun juga di klinik Muhammadiyah ya untuk mengambil proses video. Jadi satu kelompok ini terdiri dari 4 orang ya, ada satu berperan sebagai pasien, satu berperan sebagai administrasi stafnya, berperan sebagai dokter, dan satu sebagai perekam videonya ya. Untuk skripnya adik-adik bisa berkolaborasi bersama ya. Skripnya bagaimana awalnya seperti apa ya, kita sebagai orang Islam awalnya ya harusnya salam dulu ya, assalamualaikum, baru kemudian nanti selamat pagi, selamat siang ya. Jadi sekarang adik-adik tentukan terus siapa yang menjadi pasien, siapa yang menjadi dokter, siapa yang menjadi staf administrasinya, kemudian siapa yang akan mengecek videonya nanti ya. Terus jangan lupa skripnya itu tadi, skrip untuk video ini gitu ya. Adik-adik bisa lihat di sumber banyak sekarang ya, media audiovisual via YouTube, kemudian TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Ada di sini any question so far? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada? Nanti video ini bisa nanti kita upload di sosial media adik-adik masing-masing, apakah di YouTube atau di TikTok gitu ya. Oke, any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi dipelajari dulu adik-adik WR questionnya. Tadi kita sudah ibu explore, sudah ibu jelaskan, explain bagaimana cara. Di sini ada pilihannya adik-adik ya. Bagaimana menanyakan nama, menanyakan umur, pekerjaan, nomor HP, kemudian alamat, educational background dan lain-lain. Tinggal adik-adik pilih mau menggunakan bentuk pertanyaan seperti apa untuk masing-masing item ya. Formnya kurang lebih form registrasinya seperti itu ya. Oke. No question so far? Nothing. So we can close our meeting today. Ya, so adik-adik bisa kerja kelompok, bisa di kantin atau di pustaka ya, untuk melanjutkan kegiatan diskusi project based learning ini ya. So no question so far, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa menjawab langsung saya atau lewat email gitu ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, thank you so much for today. Thank you for coming adik-adik ya. Terima kasih kedatangannya adik-adik. Have fun, have a good day for today ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.